Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-141 pada malam ini. Mari kita bersama-sama akan mengambil waktu tenang sejenak. Mari bersama-sama kita akan menenangkan diri dan mengambil momen untuk kita boleh bersama-sama berdiam bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati untuk menemui Tuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau belajar mengenal Engkau lebih dekat. Malam ini kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus merindukan Engkau. Sertai langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kita bersyukur kita sudah memasuki Oase episode yang ke-141. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan satu tema, Allah berinisiatif menjumpaimu. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik. Kebaikan-Mu sungguh melampaui segala pikiran kami yang tidak terselami oleh pikiran kami. Demikian juga kehadiran-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hari demi hari. Satu kehadiran yang memberikan kepada kami satu kekuatan penghiburan pemulihan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur boleh memiliki satu waktu pada saat ini untuk berdiam diri sejenak, merenungkan bagian firman-Mu, dan kami akan masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Kami memohonkan ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami pada saat ini. Demikian kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini kami alaskan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa dan sahabat-sahabat muda, mari kita akan bersama-sama merenungkan Allah berinisiatif menjumpaimu dengan nats Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika saya masih kelas SD, kelas 5 SD, Kejadian pasal 1 ayat 1 merupakan satu ayat yang paling mengagumkan. Karena pada saat itu diajarkan di kelas agama Kristen pada waktu saya sekolah. Hal ini terpicu pada saat melihat di televisi hitam putih, karena pada saat itu belum ada televisi berwarna. Para astronot menjejakkan kakinya di bulan. Saya masih ingat setelah menonton televisi yang menayangkan gambar para astronot di bulan, saya duduk di beranda rumah bersama dengan om saya. Kami bersama melihat bulan purnama yang begitu terang dan indah sekali. Hal ini sangat mengagumkan bagi kami. Sehingga pada waktu malam di beranda rumah itu kami berbicara. Saya ingat kami begitu terpukau dengan keindahan bulan purnama itu. Dan pembicaraan kami kemudian mengarah. Betapa kami harus lebih mengagumi, lebih terpukau kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda ketika membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Saya lebih mengagumi Allah setelah terinspirasi oleh tulisan John Stott tentang 3 kata pertama di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, yaitu pada mulanya Allah. John Stott mengatakan bahwa pada mulanya Allah bukan sekedar pendahuluan yang hanya bercerita kisah yang mengagumkan, yaitu kisah penciptaan. Tetapi justru memiliki arti yang sangat penting dan sangat mendalam yang harus dipahami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. John Stott menyampaikan setidaknya ada 3 makna penting, yaitu yang pertama, pada mulanya Allah menjadi kunci pembuka pemahaman terhadap Alkitab secara tepat, benar, dan mendalam. Ini merupakan satu bagian yang penting, 3 kata ini, untuk mengerti, memahami Alkitab secara tepat, benar, dan mendalam pada waktu kita membaca Alkitab secara keseluruhan. Yang kedua, pada mulanya Allah menyatakan dengan tegas bahwa agama Alkitab, dalam tanda petik agama Kristen, adalah agama yang diinisiasi oleh Allah, bukan diinisiasi oleh manusia. Artinya, agama Kristen itu berasal dari inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Yang ketiga, pada mulanya Allah menyatakan Allah mengambil langkah lebih dahulu. Allah selalu ada pada mulanya sebelum manusia ada. Allah sudah bertindak. Dan setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, sebelum manusia beranjak mencari Allah, Allah telah berinisiatif mencari manusia. Nah, itulah yang kemudian kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-9, di sana ketika dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, kita melihat di dalam bagian ini apa yang dilukiskan oleh John Stott memang benar. Allah berinisiatif mencari manusia pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Salah satu buktinya adalah Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9,
di mana Allah berinisiatif mencari manusia, Allah itu berfirman, "Di manakah engkau?" Bila kita membaca dengan seksama, kita memperhatikan Alkitab secara konsisten. Memang Allah berinisiatif mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Dan pemahaman yang lebih mendalam yang sangat mengagumkan kita adalah Allah telah melangkah mencari manusia yang terhilang, manusia yang terputus relasinya dengan Allah, manusia yang tersesat, tenggelam dalam dosa, dan hidup di dalam kegelapan. Hal ini bukan sekedar Allah menjumpai manusia yang berdosa, tapi Allah juga telah berinisiatif untuk mengembalikan manusia yang berdosa untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah. Allah berbicara di hadapan manusia yang berdosa itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tetapi Allah itu bukan sekedar berinisiatif berbicara, namun Allah juga berinisiatif bertindak sesuai dengan firman-Nya. Tindakan teragungnya adalah penebusan dunia melalui Yesus Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini merupakan satu ayat yang begitu penting. Yang tidak menyayangkan, kata menyayangkan itu artinya tanpa kasihan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan hati Allah yang penuh kasih itu mewujudkan kasihnya kepada saudara dan saya. Ia tidak menyayangkan, artinya tidak kasihan, menyerahkan anaknya itu menjadi korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Jadi kata-kata ini lebih mengagumkan kita, di mana Allah itu bukan sekedar berbicara, berinisiatif berbicara untuk menyelamatkan manusia, tetapi Allah juga berinisiatif mengirimkan anaknya dengan dalam tanda petik ia tidak menyayangkan, tanpa kasihan, yang menggelitik kita dan yang membuat kita semakin mengagumi Allah. Dan kita semakin tidak mudah untuk menyelami akan pikiran Allah adalah dikatakan tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Kata menyerahkan itu satu tindakan Bapa yang menyayat hati, di mana arti kata menyerahkan lazim dipakai seorang penjahat yang diperhadapkan di pengadilan atau diantar ke tempat hukuman mati. Dalam konteks ini, kata menyerahkan, Allah Bapa itu menyerahkan anak yang tunggal ke tempat dalam tanda petik pembantaian manusia. Roma 8 ayat 32 itu sangat jelas sekali. Allah itu berinisiatif, bertindak melalui Yesus Kristus untuk kita semuanya. Pertanyaan kita, mengapa Allah berinisiatif sampai bertindak dengan tindakan yang menyayat hati? Sampai rela menyerahkan, membawa anaknya yang tunggal itu ke tempat dalam tanda petik pembantaian manusia. Izinkan saya mengutip penjelasan yang menyentuh hati dari John Stott dalam tulisannya tentang konsekuensi dosa. John Stott menegaskan, bahkan jika kita tidak menyadari fakta itu sekarang, akibat yang paling mengerikan dari dosa adalah terputusnya hubungan kita dari Allah. Jadi John Stott itu mengatakan akibat yang paling mengerikan dari dosa itu adalah terputusnya hubungan kita dengan Allah. John Stott menambahkan, tujuan tertinggi manusia adalah mengenal Allah, berada dalam hubungan pribadi dengannya. Inilah yang ditegaskan oleh John Stott bahwa kembali
Manusia itu diingatkan tujuan tertinggi keberadaan manusia itu adalah mengenal Allah dan berada dalam hubungan yang secara pribadi itu dengan Allah. Tetapi karena dosa itu, tujuan yang tertinggi ini tidak tercapai. Karena hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Selanjutnya di dalam bagian berikutnya John Stott mengatakan, inilah yang menimbulkan keresahan para laki-laki dan perempuan dewasa saat ini. Ada rasa lapar di hati manusia yang tidak seorang pun selain Allah yang dapat memuaskannya. Ada suatu tempat kosong yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah di dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dewasa ini. Tuntutan untuk berita sensasional di dalam media dan untuk kisah percintaan yang berlebihan atau kisah-kisah kejahatan saat ini, uang atau popularitas, permainan kotor atau kasar, wabah, obat-obatan, seks, dan kekerasan. Semuanya ini merupakan gejala pencarian manusia akan kepuasan. John Stott mengatakan mereka mengingkari rasa haus mereka dan keterpisahan mereka dari Allah. Situasi yang tragis ini melebihi dari apa yang dapat kita ungkapkan. Manusia kehilangan tujuan yang Allah kehendaki bagi mereka. Melalui penjelasan John Stott ini, maka kita sungguh-sungguh menghayati bahwa pada waktu Tuhan itu menyerahkan dirinya ke tempat pembantaian manusia adalah demi supaya kita tidak kehilangan tujuan Allah yang Allah kehendaki bagi kita. Kita itu mengenal Dia dan memiliki relasi yang intim itu dengan Dia. Tuhan Yesus dengan menanggalkan segala kemuliaannya, turun dari tahtanya dan turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, memberikan anugerah pengampunan bagi manusia yang berdosa, sehingga manusia memiliki relasi yang intim dengan Allah. Bukankah hal ini sangat mengagumkan dan tidak terselami dari pikiran kita, bukan? Allah berinisiatif mencari manusia, bukan manusia yang berinisiatif mencari Allah. Allah berinisiatif memulihkan relasi yang intim antara dirinya dengan manusia yang berdosa. Kalau Allah sedemikian rindu manusia itu kembali memiliki tujuan yang semula diciptakan, yaitu memiliki relasi yang intim dengan Dia di minggu-minggu Prapaskah ini. Adakah di dalam diri kita ada juga kegairahan dan kerinduan yang mendalam memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah? Kalau Allah berinisiatif mencari kita, adakah kita juga berinisiatif mencari Dia? Bukankah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 sampai 8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Di dalam bagian ini, seorang penafsir Alkitab mengatakan, seringkali manusia menginginkan mintalah, carilah, ketoklah untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi justru di sini, Matius lebih menekankan, minta, cari, ketoklah. Hal-hal yang bukan bersifat jasmani, tapi yang bersifat rohani. Mungkin di antara kita pada saat ini ada yang sudah lama terhilang. Sudah lama dalam tanda petik tidak connect dengan Allah.
sehingga kita enggan untuk mencari kesempatan hening sendirian bersama dengan Tuhan Yesus untuk mencari Dia yang ingin menemui kita. Satu problem yang terjadi dalam hidup kita adalah pada waktu kita sudah lama tidak connect, kita sudah lama terhilang dari persekutuan dengan Dia. Kita seringkali tidak menyadari dan seringkali kita tidak merasakan. Itulah yang penting yang harus sebetulnya kita cari kesempatan untuk bertemu dengan Dia. Berjumpa secara pribadi dengan Dia. Kita seringkali sudah kita lupakan dan kita tidak merasa apa-apa. Dan bahkan mungkin kita tidak memikirkan bahwa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah itu merupakan hal yang sangat urgent di dalam kehidupan kita. Saya mendengar satu sharing dari anak muda. Dia berkata dengan jujur, pada saat saya itu mau kuliah, cepat-cepat kuliah, saya tidak punya waktu lagi untuk membaca Alkitab, berdoa, hening di hadapan Tuhan. Saya sampai kampus itu merasa biasa-biasa saja. Bertemu dengan teman-teman, saya masih bisa menyapa dengan penuh sukacita. Tapi pada saat saya ketinggalan HP menuju ke kampus, sampai di kampus, saya merasa ada sesuatu yang hilang dan menggelisahkan akan hati saya. Saya kepingin cepat pulang untuk mengambil HP itu. Dengan jujur dia berkata, saya seringkali justru tidak connect dengan Allah dan saya tidak merasa apa-apa. Mungkin di antara kita pada hari ini sudah begitu banyak orang yang tidak memiliki relasi yang intim dengan Allah. Kita sudah tidak mencari Dia lagi. Tapi marilah kita ingat. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Uskup Ambrosius itu mengatakan, saya paling tidak kesepian ketika saya sendirian. Karena dengan demikian, saya justru dapat menikmati kehadiran Allah dengan lebih bebas, penuh, dan indah tanpa gangguan. Ambrosius ini sedang menceritakan tentang satu kisah kehidupannya. Bagaimana dia di dalam kesendirian itu, dia menikmati kehadiran Allah dengan lebih bebas, penuh, dan indah tanpa gangguan. Thomas Brooks mengatakan, Kristus suka merangkul kita di tempat tertutup daripada tempat terbuka. Kristus mengaruniakan hadiah yang paling berharga di tempat tersembunyi tatkala kita sendirian. Bukankah kita terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Ambrosius dan juga Thomas Brooks? Kita memerlukan waktu di dalam kesendirian kita. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Kristus, dan disitulah kita akan merasakan seperti Thomas Brooks rasakan Kristus merangkul kita di tempat yang tertutup. Dan yang paling penting, justru pada waktu Kristus itu merangkul kita. Kristus mengaruniakan hadiah yang paling berharga di tempat tersembunyi tatkala kita sendirian. Apakah hadiah yang berharga itu? Adalah menikmati rangkulan Kristus, menikmati Kristus merangkul kita sebagai sahabatnya. Kristus yang memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kristus itu memberikan yang terbaik, yang paling berharga kepada kita. Apakah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda
merindukan menikmati kehadiran Kristus yang bebas, penuh dan indah, serta merasakan Kristus merangkul saudara dalam kesendirian, di tengah beban pergumulan hidup yang menumpuk, di dalam keletihan, dan dalam hidup ketergesaan yang melelahkan. Mari pada saat ini kita boleh berlutut, kita mencari kenikmatan persekutuan dengan Dia. Mari kita hening bersama-sama. Bapa yang di surga, sungguh ya Tuhan kami menikmati keindahan bersama dengan Engkau secara pribadi. Di tengah keletihan, kelelahan, ketergesaan kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami yang membutuhkan Engkau di antara beban pergumulan kami yang berat. Persekutuan denganmu ya Tuhan adalah tujuan kami yang tertinggi sebagai manusia yang diciptakan. Dan biarlah kami selalu mengingat akan hal ini. Dan kami selalu memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan
untuk kami bersama dengan Engkau, dan kami boleh merasakan satu persekutuan yang indah, dan Tuhan merangkul kami menjadi seorang sahabat kami yang sungguh-sungguh kami butuhkan di dalam kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang penuh kelemahan ini kami laskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder-nya setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code. Bapak Ibu, demikianlah pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.